Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Luciana Rahman. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi perhitungan kimia. Yang mana tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, dapat melakukan hitungan kimia. Yang kedua, dapat membuat persamaan reaksi. Dan yang ketiga, dapat menentukan reaksi pembatas. Yang pertama kita bahas konsep mol. Jadi yang pertama hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Ada berapa sih partikel dalam 12 atom C12? Nah, jadi seorang ilmuwan bernama Avogadro berhasil menghitung banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan Avogadro. Jadi, untuk 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini bisa berupa atom, molekul, ion, elektron, ataupun foton. Dengan demikian, hubungan antara mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Jadi, jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro, atau mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Contohnya, hitunglah jumlah atom dalam 5 mol besi atau Fe. Jadi, jumlah atom Fe yaitu tadi 5 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dihasilkan 3 kali 10 pangkat 24. Kemudian hubungan mol dengan massa. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Rumus massa adalah massa sama dengan mol dikali mR atau AR. Bisa juga mol massa per mR atau AR. Nah, AR di sini yaitu massa atom. MR adalah jumlah aljabar AR atom-atom penyusun molekul. Nah, contohnya, berapakah MrCH4? Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Nah, kita carilah MR untuk CH4. Jadi, C di situ kan ada 1. Jadi, di 1 dikali 12, ARC kan 12. 1 dikali 12 yaitu 12. Kemudian H-nya ada 4. Jadi, 4 dikali ARH yaitu 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kemudian dijumlahkan. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi, untuk MrCH4 yaitu 16. Nah, contoh soal. Massa dari 0,25 mol Fe2SO4 3 kali sama dengan ArFe yaitu 56, ArS yaitu 32, ArO sama dengan 16. Nah, kemudian kita cari MR-nya seperti pada tabel berikut. Setelah didapat ArFe2SO4 3 kali yaitu 400 gram per mol. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya, massa sama dengan mol dikali mR. Jadi molnya diketahui 0,25. 0,25 dikali 400 sama dengan 100 gram. Kemudian hubungan mol dengan volume. Volume 1 mol gas dinilai bergantung pada keadaan suhu dan tekanannya. Jadi ada 3 kondisi di sini. Jadi pada kondisi pertama, kondisi standar suhu yaitu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm atau lebih dikenal dengan STP, digunakan rumus volume sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi RTP atau suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, digunakan rumus volume sama dengan mol dikali 24 liter per mol. Kemudian pada kondisi yang ketiga yaitu pada temperatur dan tekanan tertentu, digunakan persamaan PV/nRT. Nah, kita lihat contoh soal.
Yang pertama, tentukan volume gas CO2 0,5 mol pada keadaan STP. Nah, pada keadaan STP kita gunakan rumus pada keadaan STP, yaitu volume STP sama dengan mol dikali 22,4 liter. Jadi 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Kemudian yang kedua, berapakah volume dari 0,5 mol gas NO jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm? Nah, jadi kita gunakan rumus temperatur dan tekanan tertentu, yaitu PV nRT. Diketahui tekanannya yaitu 3 atm, N di sini molnya 0,5 mol, R itu ketetapan yaitu 0,08205, T di sini 27 derajat Celcius, kemudian kita ubah ke dalam Kelvin jadi 273 ditambah 27 sama dengan 300 Kelvin. Lalu kita masukkan pada rumus, V sama dengan N dikali R dikali T per P. Jadi 0,5 dikali 0,08205 dikali 300 dibagi 3 dihasilkan 5,6 liter. Kemudian kita bahas persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang dimana jumlahnya berkurang setelah reaksi disebut pereaksi atau reaktan. Ditempatkan di sebelah kiri, tanda panah yang mengarah ke kanan. Pada sebelah kanan tanda panah terdapat hasil reaksi atau produk, yakni semua zat yang dihasilkan dari reaksi. Nah, perhatikan persamaan reaksi berikut. Di sini ada 4Al solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2Al2O3 solid. Jadi 4, 3, dan 2 itu dinamakan koefisien yang ada di depan unsur itu dinamakan koefisien, sedangkan yang solid, gas itu dinamakan wujud zat. Nah, untuk yang sebelah kiri tanda panah mengarah ke kanan itu dinamakan reaktan atau pereaksi, dan yang sebelah kanan itu dinamakan produk atau hasil reaksi. Jadi wujud zat itu ada 4. S itu untuk solid atau padat, L itu liquid atau cairan, AQ itu aqua atau larutan, dan G itu gas atau gas. Persamaan kimia harus merupakan persamaan yang setara, artinya jumlah zat di ruas kiri harus sama dengan jumlah zat di ruas kanan. Jadi, penyetaraan reaksi kimia itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Ada cara matematika dan ada cara langsung. Untuk cara matematika, misalnya di sini ada persamaan reaksi Zn solid ditambah HCl aqueous menghasilkan ZnCl2 aqueous ditambah H2 gas. Jadi, kita umpamakan Zn di sebelah kiri itu A, HCl di sebelah kiri itu B, ZnCl2 sebelah kanan itu C, dan H2 di sebelah kanan itu D. Jadi kita lihat jumlah atom Zn itu sama dengan A sama dengan C. Jadi jumlah atom H itu B sama dengan H, kan B yang di sebelah kiri itu B sama dengan B yang di sebelah kanan itu kan indeks H-nya ada 2, jadi 2 dikali D, jadi B sama dengan 2D. Kemudian untuk jumlah atom Cl-nya yaitu B, Cl dikali B, B sama dengan, nah Cl di sebelah kanan itu kan ada 2, jadi Cl dikali 2C. Nah, kemudian kita misalkan A sama dengan 1. Jadi kan tadi A sama dengan C, jadi C juga 1. Nah, kemudian setelah kita dapat A dan C, kita masukkan ke persamaan B sama dengan 2C. Jadi B sama dengan 2C. 2 kali 1, B sama dengan 2.
Kemudian kita masukkan ke persamaan. Untuk mencari D, kita masukkan persamaan B sama dengan 2D. B tadi kan 2, jadi 2 sama dengan 2 dikali D. D itu 2 dibagi 2, didapatlah D sama dengan 1. Sehingga setelah kita dapat A, B, C, dan D-nya, kita masukkan ke persamaannya. Nah, didapat Zn itu kan A tadi, A sama dengan 1, jadi karena 1 tidak ditulis. B sama dengan 2, dan C sama dengan 1, kemudian D juga 1. Itu untuk cara matematika. Sedangkan untuk cara langsung, yaitu yang pertama kita lihat Zn di sebelah kiri itu ada 1, kemudian Zn di sebelah kanan itu ada 1, jadi sudah setara. Nah, kemudian H dan Cl di sebelah kiri itu ada 1, sedangkan H dan Cl di sebelah kanan itu ada 2. Nah, kemudian kita kalikan ZH dan Cl di sebelah kiri, di ruas kiri, sehingga dihasilkan Zn ditambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Itu untuk cara langsung. Kemudian kita bahas reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat bereaksi yang ditambah tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini menyebabkan ada zat bereaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu. Hal inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang terdapat dalam jumlah yang relatif terkecil atau dalam hubungan stoikiometrisnya. Reaksi pembatas akan habis bereaksi, sedangkan reaksi-reaksi yang lain akan meninggalkan sisa. Kemudian cara menentukan reaksi pembatas yaitu yang pertama, disetarakan jumlah atom-atom antara ruas kiri dengan ruas kanan pada persamaan reaksi. Kemudian tentukan jumlah mol yang diketahui dari masing-masing reaksi. Kemudian yang ketiga, bagilah jumlah zat atau mol awal dengan koefisien zat yang sudah disetarakan. Nah, selanjutnya dari langkah 3, hasil bagi yang lebih kecil akan digunakan sebagai pengali dengan koefisien reaksi setiap zat. Ini disebut sebagai jumlah zat yang bereaksi. Kemudian, selisih antara jumlah zat awal dengan jumlah zat yang bereaksi akan digunakan untuk menentukan zat yang habis bereaksi atau tidak bersisa. Jika selisihnya 0 atau jumlah zat awal sama dengan jumlah zat bereaksi, nah inilah yang dinamakan sebagai reaksi pembatas. Nah, kita lihat contoh soal. Jadi, sebanyak 8 gram metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Berapakah gas CO2 yang terbentuk? Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Persamaan reaksinya CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Jadi yang pertama, langkah pertama yaitu setarakan reaksinya. Nah, kita setarakan dulu antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan jumlah molnya. Nah, mencari jumlah mol tadi kan massa dibagi dengan MR. Untuk mol CH4 yaitu tadi massanya ada 8 gram dibagi dengan MR CH4 yang mana 16, yaitu didapat 0,5 mol. Kemudian untuk mol O2 yaitu tadi masanya diketahui 40 gram dibagi dengan MrO2 yaitu 32 dihasilkan 1,25 mol. Nah, dibuatlah tabel reaksi seperti yang ada di samping. Nah, jadi untuk mula-mula CH4 itu ada 0,5 mol. Kemudian 2O2 itu ada 1,25 mol. Nah, langkah yang ketiga dibagi jumlah mol zat dengan koefisiennya. Nah, di sini kan CH4 0,5 mol, koefisiennya kan itu 1 CH4. Jadi 0,5 dibagi 1 hasilnya 0,5. Kemudian O2 koefisiennya 2, jadi 1,25 mol dibagi 2 dihasilkan 0,625.
Nah, langkah selanjutnya, hasil bagi yang lebih kecil akan digunakan sebagai pengali dengan koefisien reaksi setiap zat. Nah, untuk yang lebih kecil setelah dibagi tadi kan, CH4 didapat 0,5, untuk O2 didapat 0,625. Jadi, yang lebih kecil yaitu CH4. Nah, CH4 ini digunakan sebagai pengali dengan koefisien reaksi setiap zat. Jadi 0,5 mol zat CH4 itu bereaksi. Untuk O2 kita cari yaitu dengan cara koefisien CH4 yang lebih kecil, mol zat yang lebih kecil yaitu 1 dibagi dengan koefisien mol zat yang ingin kita cari yaitu O2, kita umpamakan. Jadi 1 dibagi 2 dikali mol zat yang lebih kecil yaitu tadi kan CH4 yaitu 0,5 mol. Nah, didapat 1 mol. Begitu juga untuk CO2 dan untuk 2H2O. Nah, kemudian kita lihat sisanya. Nah, yang bersisa yaitu O2, CO2 dan 2H2O. Sedangkan CH4 di sini habis. Nah, jadi CH4 itu merupakan reaksi pembatas. Nah, kemudian jadi CO2 yang terbentuk adalah 0,5 mol CO2 dikali dengan MR CO2 yaitu 44, dihasilkan 22 gram. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.